Ya, selamat datang buat para rider ya. Ini video ini sih sebenarnya video telat gitu ya. Cuman banyak yang request gitu kadang-kadang pemain-pemain baru atau menengah gitu. Jadi video ini dibuat buat pemain baru atau istilahnya mid game gitu ya. Kalau yang end game nggak usah ditonton nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau nonton nggak apa-apa, bagus. Oke, langsung aja ya. Jadi kita ini ya, pertama kali masuk game itu yang muncul seperti ini ya. Ini bukan via mobile atau handphone ya. Jadi ini pakai Plarium Play. Nah, Plarium Play ini di PC gitu ya. Jadi kalau PC-nya bagus, grafiknya juga bagus. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Pertama kali main itu kan biasanya ada tutorial suruh masuk terus main campaign ya. Sini campaign. Nah, buat pemain baru setelah campaign yang di tutorial sudah kelar gitu ya, mau lihat-lihat gitu. Nah, apa sih yang terpenting dalam game ini gitu ya? Kalau menurut saya, ini versi saya ya, itu jelas champion ya. Nah, kadang kita memikirkan champion itu ragu-ragu ya, karena banyak banget macamnya, banyak banget variasinya, banyak banget skillnya. Jadi untuk pemain baru itu bingung gitu. Nah, saya akan memberitahu caranya menyeleksi champion ya. Yang pertama, kalau kalian dapat champion, itu sama seperti kalian dapat hadiah gitu ya. Jadi ya harus diterima lah. Entah itu jelek atau bagus, harus diterima dulu. Nanti kedepannya mau diapain itu ada di tangan kita masing-masing. Tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang udah kita tahu semua ya. Di sini ada tier legendary, epic, rare sama uncommon, common gitu ya. Nah, bagaimana cara menyeleksinya gitu? Kalian kan masih baru gitu ya. Mana dulu yang dinaikin gitu ya. Kalau kalian tanya seperti itu, pasti istilahnya suhu-suhu gitu ya, atau yang sudah level-level tinggi. Kalau kalian tanya ke mereka, pasti jawabannya mentokin dulu champion starter gitu ya. Sedangkan starter itu ada ini, satu Elhen, kedua itu ada Atel. Semua champion starter itu rare ya, ada di tier rare. Terus ada Galek. Nah, terusnya lagi ada Kyle ya, dari Dark Elf. Ini yang paling biasa sering dipakai ya. Sampai lihat reviewnya bisa dilihat sampai 100.000 gitu ya. Sangat gila sih Kyle. Ini yang istilahnya most chosen ya, paling banyak dipilih. Karena dia punya debuff yang bagus ya. Ini poison, biasanya buat clan boss. Terus ininya sakit juga. Terus ininya juga ada poison walaupun versi kecil ya. Jadi nanti pertama-tama seumpama nih ya, kalian milih Kyle gitu kan. Memang alangkah baiknya itu ya Kyle-nya di mentokin dulu sampai level 60 gitu ya. Nanti statusnya dapat seperti ini. Terus kalian campaign pakai Kyle yang udah mentok, kan cepet tuh campaignnya. Nah, jadi campaign yang udah cepet itu kalian buat naikin champion lain biar naik level gitu ya, biar mentok juga, biar cepet gitu. Kalau champion starternya cepet, biasanya naikin level yang champion lain juga jadi cepet gitu. Cuman kadang banyak yang berpikir, gimana sih caranya menyeleksi champion? Nah, yang pertama itu champion yang dilihat itu
sinerginya ya. Kayak apa tuh sinergi? Nah, cara yang gampang untuk kelas rare dulu lah ya. Yang pertama misalnya ini ya. Ini. Kalian pertama kali dapat champion yang dilihat statusnya ya. Saya punya cara sendiri sih buat ngeliat status. Defense di atas 1000 itu bagus. Nah, di atas 900 itu lumayan. Di atas 800 itu ya oke lah. Nah, di bawah 750 itu dikit. Seperti itu. Itu untuk status ya. Terus speed di atas 100 bagus. 95 sampai 100 oke lah. 90 sampai 95 itu ya lumayan lah. Di bawah 85 itu lambat ya. Kenapa speed itu yang saya patok nomor 2 kalau untuk awal-awal ya. Pertama defense, kedua speednya, karena itu mencerminkan daya tahannya ya. Gak mudah mati, karena kalau awal-awal itu kita butuh progress gitu, jadi yang tahan banting gitu. Bisa nyari defense sama speed. Ini 11-12 lah ya, dicari ininya dulu, defense sama speednya dulu. Nah, terus yang kedua biasanya reviewnya yang dilihat ya. Kalau untuk rare, saya pribadi nih, kalau untuk rare itu di atas 2000 review itu layak dimentokin gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini, misalnya ini banyak yang hijau nih warnanya. Ini reviewnya pertama di atas 2000 ya, terus banyak yang hijau. Oh berarti ini bagus dimanapun gitu, dimanapun tetap bagus. Ada lagi misalnya nih rare tapi ini 3000 ya, berarti udah bagus lah. Tapi ini cuma bagus di satu tempat. Kita lihat reviewnya, Clan Boss aja. Nah, recommended artifact ini nggak pernah ada yang pakai setahu saya. Ibarat kata ini sesat lah, gitu ya. Ibarat kata itu sesat. Nah, yang gampang sinergi itu biasanya yang dilihat itu ini ya, perannya gitu ya. Misalnya ini nge-heal, buff, sama nyerang. Sebenarnya skill 1 nih rata-rata nyerang ya, nyerang semua sih, nyerang ala kadarnya gitulah. Tapi ada yang bagus juga satunya gitu. Nah, ketika kalian lihat skill, wah ini nge-heal nih, bagus, nge-healnya 35% HP kan. Wah ini nge-heal bagus. Ini udah pasti gampang sinergi. Coba kita lihat misalnya ini support ya. Terus perbandingannya lagi, kita cari support yang lain. Misalnya di sini rare nih ada Valeria. Valerie ini hampir sama lah defense-nya. Cuman speednya kurang dikit sama yang tadi. Nah, ini apa? Support apa? Oh, ini cuman nambahin attack sama shield. Reviewnya juga nggak sampai 1000. Berarti ini sebenarnya kurang gampang sinergi gitu ya. Terus misalnya nih ada uncommon Armiger gitu ya. Armiger ini bagus kan di atas 2000 ya. Ini kita lihat bagus di Spider, Fire, Knight, Ice Golem gitu ya. Sama beberapa tempat lah. Tapi yang jelas ini banyak yang nge-review dan udah di atas 2000. Ini bisa jadi acuan ya kalau uncommon atau rare di atas 2000 itu bisa jadi pertimbangan. Nah, ini juga layak dijadiin mentok gitu ya. Nah, lihat lagi juga tadi saya bilang status itu kedua lah ya. Yang penting itu sinergi dulu. Ke War Maiden misalnya ini. Ini kan rare tapi di atas 2000. Terus kalian lihat banyak yang hijau nilainya gitu ya. Ini bisa jadi pertimbangan juga. Tapi ingat kalau kalian pas buka batu dapat yang epic gitu ya. Terus bagus juga, reviewnya bagus. Walaupun review sebenarnya nggak jadi acuan sih.
Jadi tetap ada pertimbangan seperti gini, misalnya dalam run gitu ya, dalam komposisi tim yang paling penting tuh satu sebenarnya healer dulu ya. Kenapa dimulai dari healer? Karena healer tuh paling gampang sinergi. Kayak beberapa healer tuh nggak butuh akurasi, nggak butuh resistance, nggak butuh defense atau HP yang besar gitu ya. Nah, jadi pertama mulai dari healernya dulu. Biasanya kalian yang pertama-tama tuh dapat ini ya, dapat gratis tuh ini. Biasanya tapi ini sampai bintang 5 aja sih biasanya. Selanjutnya biasanya kalau kalian dapat ini langsung digas bintang 6 mungkin. Dari healer pertama komposisinya satu tim ya. Biasanya satu buffer, satu debuffer, dua ini damage. Yang main damage-nya harus tinggi gitu ya. Nah, buffer atau debuffer kadang bisa jadi satu. Nah, yang bisa jadi satu ini biasanya tinggi ya. Kayak gini misalnya. Ini 8000 review kan. Dia bisa ya decrease attack, decrease defense atau tidur gitu ya. Sama decrease turn meter. Ini namanya debuffer tipe defense gitu ya. Ada lagi yang buffer gitu ya. Buffer itu misalnya ini healer plus buffer, increase defense, sama biasanya yang ditonjol ini increase defense sama nge-heal dia. Nge-healnya ini mana nge-heal? Oh ya, ini heal alias by 25% ya. Jadi semua tim dapat 25% HP nambahin. Nah, makanya biasanya reviewnya juga tinggi. Banyak tempat bagus dia. Ini dia karena 2 in 1 gitu lah ya. Nah, healer pun seperti itu. Kadang kalau healer biasanya pasangannya istilahnya kinerjanya gitu ya. Healer tuh digabungin sama reviver gitu. Saya ambil contoh misalnya yang legendary aja misalnya. Ini misalnya. Ini dia revive, artinya membangkitkan orang yang teman satu tim yang mati gitu ya. Sama nge-heal juga, sama nge-buff juga. Pokoknya ini komplit gitu lah ya. Makanya dia dapat di tier legend. Biasanya bagus lah ini. Reviewnya juga bagus. Seperti itu. Pengelompokannya seperti itu ya. Itu istilahnya syarat minimal ya. Healer, pertama dari healer dulu biasanya. Nggak ada reviver nggak apa-apa. Nah, ada lagi komposisi istilahnya CC ya, atau crowd control, mengontrol keramaian gitu ya. Kalian takut diserang secara brutal sama musuh. Nah, kalian butuh CC yang mengontrol serbuan itu. Nah, nama di sini yang tipe CC itu debuff ya. CC itu debuff. Nah, debuffnya itu adalah provoke, stun, freeze, sleep. Paling jarang digunakan sleep ya. Saya ambil contoh misalnya ini ya, Padma ya. Umbral ini, nah ini provoke. Nah, dia bisa mengontrol keramaian gitu ya, serbuan dari teman-temannya. Nah, itu kalau pakai CC ya, biasanya komposisinya 1 healer, 2 CC. CC itu tanker ras ya. Yang namanya CC itu pasti tanker biasanya, tipe tanker. Ada juga CC yang tipe attack. Tapi biasanya kalau yang tipe provoke itu tanker. Kalau yang tipe stun biasanya ngandelin damage ya. Walaupun tipenya kadang attack, kadang defense. Nah, CC-nya itu biasanya tipe defense ya. Jadi komposisinya, saya ulangin, healer, CC, debuffer, sama damage.
2. Jadi biasanya satu tim tuh 5. Biasanya dijadiin satu. Kalian cari buffer atau debuffer yang multifungsi gitu. Nah, selanjutnya itu ini ya, dungeon. Dungeonnya ada banyak. Yang paling susah Spider. Kedua Fire Knight. Ice Golem, terus Dragon. Nah, paling gampang Dragon. Ini untuk pencarian equip di sini. Artifact namanya. Di sini artifact. Nah, ini untuk cari potion. Ini buat cari masteries ya. Untuk masteries ntar saya kasih kiat-kiatnya. Nah, biasanya ketika dapat champion langsung ada yang tanya nih. Kalian udah lihat reviewnya bagus, kalian udah lihat skillnya kayaknya cocok buat tim kalian. Biasanya ada yang nanya setnya apa sih? Nah, untuk set, biasanya kalau untuk starter itu ya, KL biasanya lifesteal sama speed. Nih, lifesteal atau speed atau lifesteal sama akurasi. Sebenarnya kalau untuk dungeon dulu ya, kalian ketika campaign clear sampai brutal itu biasanya beranjak ke dungeon. Nah, dungeon ini sebenarnya untuk build dungeon itu yang paling penting status dulu sebelum set. Nah, apa maksudnya build status? Nah, build status itu istilahnya statusnya menjadi bukan sangat tinggi, bukan. Balik lagi ke yang pertama tadi, harus sinergi. Nah, misalnya saya ambil contoh ini ya. Ini kalian nggak harus ngikutin ini. Apothecary ini kalian harus nggak ngikutin ini. Pasti banyak yang menganjurkan full speed, ya kan? Nah, full speed. Nah, untuk dungeon sampai stack 120 itu ada istilahnya minimal status. Makanya kalian harus ngejar status. Nah, yang kalian kejar biasanya status itu speed di atas 185. Itu dungeon sampai stack 20. Minimal speed 185. Akurasi buat yang membutuhkan akurasi ya. Champion yang buat butuh akurasi itu 220. Defense 2750 lah. Kalau bisa 3000 plus ya. Defense 2750 minimal. HP biasanya 30.000 gitu. Nah, untuk set sebenarnya untuk awal-awal banyak kan butuh LS ya, karena LS itu nge-heal gitu. Banyak sekali champion yang butuh LS. Makanya disarankan kalian progress dungeon itu Dragon dulu ya, Dragon Dungeon. Nah, terus champion kayak apa sih sebenarnya yang istilahnya cocok? Kalau champion nggak ada yang bisa satu tim semua enak gitu, nggak ada yang seperti itu ya. Di sini champion banyak, makanya kalian harus bisa memanage-nya yang terbaik di dungeon itu. Nah, misalnya saya kasih contoh video dungeon dragon ini ya, full rare kayak gini.
Ya, untuk selanjutnya masteris ini untuk memaksimalkan skill, memaksimalkan potensi skill ya. Jadi sangat penting, jadi skill kalau mau tambah, istilahnya tambah tajam gitu, tambah manjur skillnya, itu butuh masteris. Masteris sangat penting. Ya, jadi yang bisa solo Minotaur ya, stack terakhir ini, setahu saya itu hanya beberapa gitu. Dari epic tuh biasanya Miscreated Monster, Tyrell, itu yang paling sering sih. Kalau untuk legend tuh banyak ya, Rotos, Mountain King, ada yang lama-lama juga sih kayak Seal of Drake gitu, sedikit lama 3 menit ke atas tapi bisa itu Seal of Drake. Seal of Drake tapi buildnya build ini ya, build statusnya tuh speed 200, dia main damage kalau mau solo di sini Seal of Drake. Jadi speed 200, crit rate di atas 80 nggak apa-apa lah. Critical damage 200 ke atas, defense 3500 ke atas, akurasi 220 ke atas. Nah, itu udah bisa solo ini. Nah, Seal of Drake saya kebetulan sedang ini ya, sedang equipnya sedang gak jelas gitu. Nah, jadi yang pertama, nanti kalian ada ini ya, ada mission ini ya. Pertama kalian mission sama quest sama challenge ya. Nah, itu kalau bisa ngekelirinnya itu yang berhubungan gitu ya. Jadi sekali ngekelirin bisa mission, quest, challenge juga bisa clear berbarengan gitu. Itu penting juga. Selanjutnya buku ya, buku ini rada susah dapatnya. Buku ini dapat dari clan boss aja. Jadi kalian awal-awal sembari ngeracik tim dungeon sambil ngeracik tim clan boss. Nah, clan boss itu untuk clan boss sendiri videonya terpisah lah, nggak bisa disatuin di sini. Nah, masteris itu biasanya banyak yang tanya kan, bang, masterisnya ini kayak gimana sih bang? Misalnya Vizier nih kayak gimana masterisnya kan? Saya kebetulan masteris itu saya ambil sesuai tim saya gitu. Jadi bukan ngasal, bukan ngikutin siapapun. Untuk sekarang ya, untuk orang yang endgame, biasanya itu masteris ya ini ya, kebutuhannya itu timnya seperti apa. Nah, kebutuhannya itu yang diambil, itu masteris itu yang diambil sesuai kebutuhan timnya gitu, biar lebih sinergi lagi. Seperti itu untuk masteris ya. Jadi kalau untuk masteris biasanya kalau untuk dungeon itu ngambil War Master atau Giant Slayer atau ini nih, Flawless Execution. Nah, kalau untuk arena biasanya Helm Smasher gitu ya. Nah, ada yang namanya lagi tuning. Tuning itu urutan jalan ya, jadi urutan speednya. Urutan speed sangat mempengaruhi ya. Jadi misalnya yang pertama jalan, booster atau healer. Healer tuh paling cepet ya. Yang kedua debuffer, yang ketiga damage, yang keempat damage lagi biasanya. Gitu. Debuffer sama buffer biasanya jadi satu. Kita ambil contoh ini ya di arena misalnya. Nah, misalnya ini ya. Ini udah saya tuning ya. Nah, tuningannya nanti jalannya pertama Lissandra, dia buffer. Terus Zargala, the buffer. Terus ini nih, Sheer ini damage sih, hitungannya damage. Tapi dia ntar debuff dulu. Hitungannya Lissandra, Zargala, Sheer, terakhir nih damage. Jadi ntar seperti apa kita lihat ya. Keutamaan dari tuning, pentingnya sebuah tuning.
Bisa dilihat ya, langsung habis 9 detik. Nah, damage-nya bisa dilihat walaupun dia mati ya si volley ini. Nah, itu pentingnya tuning. Tuning membuat semua berjalan lancar lah, sesuai keinginan. Ya, bisa begitu juga dengan dungeon. Dungeon juga harus dituning. Kayak ini misalnya. Ini yang pertama jalan stagnate karena dia the buffer. Kedua ini Miscreate Monster buff ya, hitungannya buff sama CC. Sisanya noob. Ini pentingnya sebuah tuning. Ini bukan tim yang tercepat saya sih, tapi biasanya ya lumayan cepat. Biasanya nggak sampai 1 menit sih. Tapi kalau ada masalah biasanya 1 menit lebih dikit, 5 detik. Nah, ini kalian bisa lihat ya, shieldnya bisa tebel, itu karena masteries dan status yang benar. Terus damage-nya itu dari status yang benar. Itu pentingnya sebuah status dan sinergi. Itu. Selanjutnya arena sama Great Hall udah, Clan Boss, Doom Tower ya. Sekarang ada konten baru Doom Tower. Ini normal sih. Baru normal kan. Doom Tower itu biasanya buat pemain menengah ke atas ya, buat pemain baru nggak sulit lah istilah. Tapi bukan berarti nggak mungkin sih. Jadi gitu, untuk set buat kalian pemain awal, set itu kalau bisa LS plus speed gitu ya. Statusnya yang dipakai itu buat build status. Nah, sepatu itu cenderung speed ya. Ini main status namanya. Ini sub status. Sepatu itu cenderung speed karena kita butuh speed tinggi. Karena speed bawah itu 100-an. 100 di atas 100 atau di bawah 100 gitu. Nah, kalau untuk dungeon itu dibutuhkan 180 ke atas. Makanya butuh speed. Jadi sepatu biasanya speed. Kalau yang tipe attack ini badannya biasanya attack persen. Jangan yang flat ya. Kalau untuk attack, defense itu jangan yang flat. Saya ulangin sekali lagi, kalau untuk attack atau defense jangan yang flat, harus yang persentasi main statusnya. Kalau yang flat itu nggak apa-apa, akurasi sama resistance aja. Tapi biasanya itu buat yang end game ya, udah mau tamat gitu. Nah, terus sarung tangan biasanya crit rate, crit damage, defense. Yang sarung tangan attack itu hampir jarang ada yang pakai sih. Cuman ada beberapa yang butuh sarung tangan attack persen juga sih. Nah, kalau senjata, helm sama tameng ini flat semua memang ya. Itu. Begitu juga cincin, kalung sama spanduk. Spanduk itu sesuai kebutuhan ya, kayak ini nggak butuh akurasi, spanduk tuh ya attack biar attacknya tambah sakit. Tapi kalau butuh akurasi, pakai yang spanduk akurasi kayak gini ya. Nah, kalau kalung biasanya critical damage, kalau nggak defense, kalau nggak HP, itu aja sih. Kalau attack nggak pernah ada yang pakai sih, attack nggak pernah ada yang pakai kalung attack. Tapi ada beberapa yang penting attacknya juga, itu ada. Kalau cincin biasanya kalau cincin sama spanduk ini semuanya flat ya, nggak ada yang persentase, kecuali substatusnya. Nah, ini substatusnya biasanya yang dicari yang ada persentasinya sih, yang bagus tuh yang ada persentasinya. Cuma ada 3 ya di sini, persentasi buat cincin cuma ada 3, attack, defense, HP, itu aja. Nah, itu biasanya dari ketiga itu ada yang persentasi, ada yang flat tuh yang kayak gini. Untuk awal-awal tadi, nah kalau udah menengah ke atas,
baru biasanya. Buildnya yang damage lebih ngedamage, support itu pasti speednya kenceng, CC itu pasti badak gitu ya, tanker. Kayak ini misalnya CC-nya sini siapa ya? Mungkin ini Umbral. Umbral ini belum ini ya, belum plus 16 semua, tapi defense-nya sudah besar. Sudah 3900. Ini CC deh. Speednya kenceng lumayan, udah 190 ke atas. Gitu ya. Masterisnya belum ada sih. Nah, ini akurasinya juga tinggi ya, 350 ke atas sudah bisa Doom Tower Hard. Gitu ya. Terus selanjutnya itu apa lagi? Masteris udah, skill. Nah, untuk skill atau pemakaian buku ya, itu dianjurkan yang pertama kali didahulukan itu champion untuk tim clan boss, kedua dungeon, ketiga arena. Selanjutnya bisa tim faction wars atau Doom Tower lah gitu ya. Doom Tower itu buat awal-awal susah banget sih memang. Nah, faction wars itu kebetulan saya udah tamat. Ini sulit ya, karena ini intinya faction war itu performa satu faction secara maksimal gitu ya. Sinergi yang paling bagus ditunjukkan dalam faction war ini dalam satu faction aja gitu, melawan musuh-musuh yang ada di dalam faction war ini, seperti itu. Kalau kalian udah tamat dapat Lydia ini ya, yang sudah pasti bukan kaleng-kaleng ya Lydia ini. Reviewnya 1000. Ini kurang lebih baru ada 1000 orang yang dapetin ini. Selanjutnya biasanya main ini buat free to play atau low spender wajib ya. Market itu kalian mau buka semuanya juga nggak apa-apa sih. Terus batu saya nggak pernah nyetok banyak. Terus ini sparring pit, kalau kalian suka AFK gitu ya, ini bukain aja semua. Kalau nggak suka AFK ya jangan dibuka, biarin aja. Tuh ada arena, faction war udah, dungeon udah. Dungeon paling gampang dragon ya. Kayak tadi yang di video saya, dragon ada yang bisa semua rare ya. Champion tuh di sini semuanya bagus. Kalau kalian bilang ada yang jelek banget nggak sih? Enggak. Champion tuh semua bagus kalau gearnya bagus, kalau equipnya bagus, kalau artifaknya bagus, itu bagus. Cuman kadang kan itu bagus individu kan, bukan bagus sinergi. Jadi saya sarankan bagusin champion itu berdasarkan sinergi dulu. Sinergi. Yang paling penting itu sinergi. Ntar yang lain-lain enak, cepet, seperti itu. Ya itu aja dari saya mungkin, sekian. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.